Selamat malam sobat semua. Berjumpa kembali di channel Jilos Channel. Terima kasih buat teman-teman setia yang sudah like, komen, bahkan subscribe. Terima kasih. Sobat, pada hari ini Kamis 10 November 2022 adalah Hari Pahlawan. Hari Pahlawan Nasional Indonesia. Nah sobat, setiap instansi, kantor, perusahaan, ataupun juga sekolah, ataupun juga di mana-mana saja melakukan berbagai cara untuk merayakan, memperingati Hari Pahlawan, memperingati jasa-jasa yang sudah diberikan bahkan berkorban untuk kita bangsa Indonesia, baik pada zaman penjajahan maupun juga zaman kemerdekaan sampai sekarang. Nah, sobat semua, mungkin saya mau berbagi cerita dahulu salah satu refleksi dalam Hari Pahlawan. Nah, sobat, saya ini termasuk salah satu pelanggan yang suka sekali untuk bepergian dengan kereta api Indonesia. Jadi saya mau cerita pada waktu hari Senin tanggal 1 November. Saya naik kereta api dari Semarang Tawang sore hari jam 4 lebih 4.16 mungkin ya. Lalu rencana akan turun di Gambir, sobat semua. Tapi ketika saya melihat bahwa nanti di Gambir itu saya tidak akan bisa naik kereta KRL, karena stasiun Gambir tidak dilintasi oleh kereta api KRL, komuter lain. Sebab saya akan pulang ke Tangerang. Nah, jadi sobat, saya turun di Jatinegara. Nah, kisahnya dimulai di sana. Jatinegara saya naik KRL menuju Duri. Penuh sekali. Tapi saya masih mendapatkan tempat duduk. Nah, sobat semua, ketika saya turun di Duri karena akan transit dari Duri ke Tangerang, saya duduk, kalau dari stasiun Jatinegara saya duduk sebelah kiri, dan sebelah kiri langsung pintu keluar di Duri. Nah, saya turun langsung rame-rame turun, dan saya naik ke atas dan menyeberang, turun lagi untuk masuk jalur ke Tangerang. Lalu sampai di Tangerang jam-jam, ya saya dari Duri mungkin jam-jam 10 teman-teman, jam 10 malam ya. Lalu ketika sampai Tangerang saya turun di stasiun Batu Ceper ya. Saya biasa langsung pesan Grab. Ketika turun Grab, HP saya tidak ada, sobat. Saya cari di celana, di kantong celana, lalu di tas saya tidak ada. Wah, mati saya bilang ini. Bagaimana ini? Saya telepon, nomor saya tidak diangkat-angkat. Nah, terus sobat, saya terus untuk menelpon tidak diangkat. Setelah kira-kira mungkin setengah jam, 1 jam, saya telepon kembali dengan berharap saya bahwa HP-nya ada yang angkat. Diangkat, sobat. Wah, kaget saya berpikir macam-macam. Ini di mana begitu. Biasa manusia kan selalu berpikir negatif, tidak positif dahulu. Atau nanti siapa yang ngambil ini gitu. Nah sobat, ketika saya telepon, seorang mengatakan, "Pak,
Tadi saya kejar Bapak, Bapak langsung jalan. Karena begitu ramai tidak dapat. Lalu ya saya menanti saja. Tunggu Bapak telepon karena HP Bapak dikunci. Ya, dia tidak punya password sekarang. Nah lalu, aduh terima kasih, saya bilang terima kasih. Nah seperti yang ada di foto. Orang itu bernama Bang Zulkifli. Bang Jul, kalau menyaksikan ini, hatur nuhun, Bang Zulkifli. Nah sobat saya ketika bertelepon pun mungkin secara manusiawi masih berpikir, aduh ini jangan-jangan gimana nih. Tapi saya mengatakan, Bang terima kasih sudah menemukannya. Bisakah saya ketemu? Malah dia bilang, Bapak tinggal di mana? Kita ketemu di mana? Oh udah malam nih, begitu. Lalu dia bilang, Bapak datang saja besok di Raja Wali, tanya semua bernama Zulkifli di stasiun Raja Wali. Hah? Itu pun saya masih di Raja Wali. Tapi saya coba mulai tenang karena sudah ditemukan, mungkin mereka karyawan. Dia karyawan. Sudah sobat, saya berangkat pagi-pagi, saya jam 10 ketemu dia di Raja Wali. Ternyata dia adalah seorang karyawan security Kereta Api Indonesia. Sobat, saya telepon Raja Wali, lalu diangkat. Nah itu orangnya, karena kan belum kenal siapa-siapa gitu. Langsung dia pun kenal, salaman kita. Saya bilang, terima kasih Pak Jul, terima kasih. Iya Pak, ini bukan punya saya. Dia cerita tadi bahwa dia kejar saya, tidak ketemu karena rame. Kebetulan memang kereta api yang mau saya naiki di Ketangana langsung cepat jalan. Gitu. Nah singkat cerita sobat, bahwa sampai di sana saya memberikan tanda kasih. Dia bilang, enggak Pak, enggak. Tidak, saya bilang. Ini bukan satu suap-suap, enggak. Tapi memang saya merasa berterima kasih, bersyukur. Kita jadi akrab. Nah, singkat ceritanya Hari Pahlawan. Dan saya mau menyampaikan kepada jajaran Kereta Api Indonesia, mungkin kepada Bapak Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan, Pak, salut. Juga mungkin Bapak Didi Hartantio, Direktur Utama. Dan mungkin juga para jajaran yang lain Kereta Api Indonesia, atau mungkin juga Bapak Ibu yang bekerja di stasiun lain yang berhubungan dengan transportasi, atau kepala stasiun. Saya menyampaikan satu hal. Dalam Hari Pahlawan ini, Bang Zulkifli itu pahlawan kecil saya, tanda kutip. Pahlawan kecil saya yang begitu luar biasa. Kenapa saya bilang begitu luar biasa? Mungkin kalau zaman sekarang, sobat, orang sudah banyak fokus kepada harta ataupun juga kepada uang. Tapi kawan satu ini, Bang Zulkifli ini, wah luar biasa. Dia punya hak. Kalau umpamanya dia ambil itu, ya Mbak cabut kartunya, selesai toh. Orang nemukan kata orangnya siapa begitu. Dia nggak bisa buka HP saya. Ya kan? Bisa saja. Lalu juga mungkin bagi dia menguntungkan begitu. Atau dijual. Tapi kawan satu ini, pahlawan kecil ini, itu punya kinerja yang luar biasa, Pak Menteri dan juga Bapak Direktur Utama. Saya mengapresiasi, bangga punya seorang pahlawan kecil, Bang Zulkifli, di Kereta Api Indonesia. Kenapa, sobat semua? Mungkin kalau menemukan barang hal biasa, tetapi ketika dalam satu perjalanan, terutama transportasi, betapa kehadiran seorang pahlawan kecil, Bang Zulkifli, instansi sangat dipercaya.
Mungkin peranannya kecil, tapi saya hormat. Dia punya dedikasi yang tinggi, jujur, baik benar, bertanggung jawab dalam tugas. Bukan menurut saya serba kebetulan, tidak. Tapi memang kebenaran itu ada. Dan mungkin kita juga bersama-sama melihat di sisi lain di luar daripada Kereta Api Indonesia. Kita bisa menemukan pahlawan-pahlawan kecil seperti Bang Zulkifli yang punya karakter luar biasa. Dan bila banyak Zulkifli lain, maka kualitas pekerjaan instansi kita sangat luar biasa. Dan Pak Menteri, pada terutama saya bangga kualitas itu ada pada Bang Zulkifli. Mari kita ciptakan ada Bang Zulkifli yang lain sebagai pahlawan kecil, yang mungkin hal kecil tapi perbuatan besar. Tidak seberapa HP saya, mungkin hilang juga tidak apa-apa ya, tapi bukan daripada nilai HP-nya, tetapi kejujuran, tanggung jawab, dedikasinya, loyalitasnya yang seperti ini dibutuhkan, diperlukan di berbagai tempat bekerja, sehingga membuat orang nanti ketika transportasi dengan Kereta Api Indonesia, dan saya sangat-sangat mengagumi, dan orang akan menyenangkan, orang akan merasa aman dan nyaman. Oleh karena itu, pada hari pahlawan ini sebetulnya kita mari di setiap instansi pekerjaan, mari kita menciptakan pahlawan-pahlawan kecil. Sekalipun kecil, tapi punya dampak besar. Saya sengaja menyampaikan ini karena memang saya mengalami bahwa dibutuhkan orang seperti pahlawan-pahlawan kecil ini di tempat dimanapun bekerja. Ya, jangan lihat Bang Zulkifli sebagai pegawai ataupun juga security, tapi seorang yang ditempatkan bertanggung jawab menjadi pahlawan kecil. Ia berjasa dan patut untuk diacungkan jempol. Dan pertahankan Bang Zulkifli, tingkatkan biar menjadi teladan orang lain menjadi ikut seperti Bang Zulkifli. Selamat Hari Pahlawan, merdeka, salut, dan sukses buat Kereta Api Indonesia, security yang ada di Kereta Api Indonesia, dan semua jajaran. Sukses. Terima kasih.